Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anis Diniasari. Video ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah tafsir ayat dakwah dengan dosen pengampu Bapak Irfani Khoiri. Nah, kali ini aku bakal bahas hukum akad nikah online. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa setiap manusia itu terlahir berpasang-pasangan. Buat teman-teman yang masih jomblo, jangan takut, pasti kita itu ada jodohnya. Dan mungkin sekarang kalau kita jomblo, belum waktunya saja kita dipertemukan dengan pasangan kita. Jadi mohon bersabar, semua akan nikah pada waktunya ya. Di dalam Al-Quran itu dibahas di surah Ar-Rum ayat 21, berikut bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litasakunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkurun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan rasa sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Nah, di dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa setiap manusia itu berpasang-pasangan. Kita bakal dipertemukan dengan jodoh kita dalam tali yang mengikat kita, yaitu pernikahan. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, aku bakal jelasin dulu rukun nikah. Yang pertama itu ada mempelai perempuan, yang kedua ada mempelai laki-laki, yang ketiga ada 2 orang saksi, yang keempat ada wali dari mempelai perempuan, dan yang kelima ada ijab dan qabul. Saya terima nikah dan kawinnya, seperti itu. Nah, jadi setelah itu pertanyaannya, hukum akad nikah online itu seperti apa? Nah, di sini ada 2 pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan sah-sah saja, yang kedua ada yang mengatakan tidak sah. Baik, di sini yang pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa hukum akad nikah secara online itu sah-sah saja. Karena menurut mereka ada beberapa alasan yang membuat hal itu menjadi sah. Yang pertama itu harus diperhatikan terlebih dahulu pihak-pihak yang akan menikah. Nah, maksudnya di sini mempelai perempuan, mempelai laki-laki, 2 orang saksi dan wali tersebut sudah saling mengenal, sudah saling tahu siapa yang akan menikah tersebut. Nah, yang kedua itu dalam keadaan darurat. Nah, seperti sekarang ini di masa pandemi, tidak apa-apa jika dilaksanakan pernikahan secara online. Jadi jika pernikahan secara online itu dianggap sah apabila memenuhi syarat itu tadi menurut mereka. Jika tidak dalam keadaan darurat, maka sangat dianjurkan, akan lebih baik jika dilakukan secara langsung. Nah, selanjutnya itu mereka pastikan jaringan itu dalam keadaan baik, karena kan di dalam hal ini pasti kita menggunakan video conference. Nah, jika jaringannya kurang baik maka akan tersendat, akan terputus, karena mereka berpendapat bahwa pernikahan tersebut harus dalam satu majelis. Nah, satu majelis di sini mereka menanggapi bahwa dalam ijab dan qabul itu langsung saut menyahut. Nah, jika jaringan tersebut tidak baik, maka proses ijab kabul akan tersendat dan mungkin terjadi tidak akan sah. Baik, pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukum akad nikah secara online itu tidak sah karena menurut mereka takut terjadi penipuan. Apalagi mereka yang belum pernah bertemu sama sekali dan akan melakukan akad nikah secara online. Dan yang kedua, apabila akad nikah dilakukan secara online, takutnya jaringannya tidak memungkinkan, jaringannya bermasalah dan lain-lain. Jadi akad nikah akan terhambat oleh hal tersebut. Dan menurut pendapat kedua ini mereka mengatakan bahwa menikah itu harus dalam satu majelis. Satu majelis di sini maksudnya mereka harus dalam satu ruangan yang sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan menurut saya pribadi alangkah lebih baiknya jika kita menikah dengan cara yang non virtual atau secara langsung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.